Oke. Ya, lanjut. Oke. Oke, jadi sesuai yang gue udah bilang tadi, ini materinya manajemen dan kewirausahaan, tapi fokusnya di manajemen ya. Oke, lanjut aja. Sebelum lanjut, kita mau main game dulu kali ya. Nah, ini gamenya simple aja, tentang tebak gambar. Kayak kalau udah pernah ikut kelas yang sebelumnya tentang elastisitas, gamenya kok cukup sama. Intinya tebak tebak arti dari gambar aja ya. Udah siap belum? Kalau udah siap, kita mulai nih. Coba chat dulu atau ngomong langsung boleh. Udah siap belum? Udah? Siap, Siap, Prof. Kak. Siap. Oke, ini yang pertama ya, yang simpel dulu nih. Oke, ini apa nih? Langsung chat aja biar tahu siapa yang paling cepat. Apa nih? Bisnis bukan nggak? Waduh, oke. Nggak Bisnis. apa. Benar. Bisnis. Setuju semua ya. Ini gampang, ini masih gampang banget nih. Ini ini NIS kan, berarti Bisnis. bisnis ya. Bisnis, Kak. Oke, betul. Ini tadi kalau Yes. di chat yang paling cepat itu dia namanya. Oke, mantap. Lanjut ke soal nomor 2 ya. Ini cuma 2 soal sih sebenarnya. Cuman yang dua mungkin lebih lebih mikir kali ya. Oke, lanjut. Nah, ini apa nih? Ini berhubungan sama manajemen. Di chat bisa, kalau mau di chat aja di chat biar pada tahu siapa yang paling cepat. Oke. Lini pertama. Siapa tadi tuh yang jawab? Yang jawab siapa tadi pertama? Aku, Kak. Oh, Mira ya. Oke, yang lain nih udah dapat belum? Tahu nggak? Coba Mira, ini kan belum banyak yang jawab nih. Coba Mira yang jelasin kenapa lini pertama. Itu kan tali, tanya dicoret. Terus itu kudanya kuda poni. Pokoknya dicoret jadi ini. Jadi lini. Terus first itu pertama. Oke, betul. Oke, jadi ini salah satu topik yang akan kita bahas juga. Lini pertama tuh akan ada muncul di salah satu pelajaran manajemen kali ini ya. Oke, jadi lanjut aja langsung ke pelajarannya. Ntar kalau main game terus nggak keburu nanti. Oke, nah kita mulai dari pengertian. Manajemen itu apa sih sebenarnya? Jadi manajemen itu ada dua tokoh yang sering banget muncul gitu. Salah satunya adalah si George R. Terry ini. Jadi dia bilang kalau manajemen itu usaha-usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan lebih dahulu dengan menggunakan kegiatan orang lain gitu. Jadi intinya tuh kayak manajemen dan pengorganisasian tuh lebih kepada usaha yang kita sama-sama tahu nih, sama-sama anggota tim tuh tahu kita punya tujuan apa dan tujuannya cuma satu untuk mencapai tujuan itu gitu. Dengan kegiatan-kegiatan yang ada gitu. Terus menurut Prof. Oi Liang Li, manajemen itu sebagai sebuah suatu ilmu dan seni dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengordinasikan serta mengawasi tenaga manusia dengan bantuan alat-alat dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Intinya adalah mengorganisasikan, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengawasi itu ada di fungsi-fungsinya manajemen nanti gitu. Jadi sebuah ilmu atau seni yang memakai fungsi-fungsi manajemen dengan alat-alat bantu yang tujuannya tetap satu untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan bersama gitu. Jadi intinya adalah George dan Prof. Oi ini bilang kalau manajemen itu adalah usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Jadi ini kita kerja sama-sama tim nih, organisasi untuk sama-sama tahu tujuan kita apa, goal kita apa, dan tujuannya cuma satu, agar goal itu tercapai gitu. Itu simpelnya. Materi hari juga akan pendek kok, nggak bakal panjang-panjang. Oke. Nah, fungsi manajemen seperti tadi yang udah gue bilang, yang di pengertiannya Prof tadi, itu menurut Henry Fayol dan G.R. Terry atau George R. Terry tadi, jadi ada 4 fungsi dari manajemen yang umum. Yang pertama ada planning atau perencanaan, itu tahap-tahap awal kan. Ada organizing atau pengorganisasian, ada actuating atau pelaksanaan, dan controlling atau pengawasan gitu. Sama, jadinya sama yang sebelumnya udah dijelasin. Kalau kita breakdown satu-satu, ini yang pertama ada
Oke, planning. Ini kelihatan nggak sih kata-kata planningnya? Apa ketutup? Kelihatan, Kak. Kelihatan. Kelihatan. Oke. Kelihatan, Kak. Oke, Kelihatan, siap. Kak. Oke. Nah, planning atau perencanaan. Jadi sesuai katanya plan, rencana. Perencanaan itu pasti tahap-tahap awal kan. Dia tuh intinya adalah proses dasar atau proses paling awal, tahap paling dasar dari manajemen untuk menentukan tujuan dan langkah-langkah apa yang mau dicapai gitu. Jadi seperti kita tahu bahwa manajemen itu kan usaha untuk mencapai tujuan ya. Nah, tujuannya itu apa gitu? Tujuannya itu diatur dalam planning atau perencanaan gitu. Jadi apa yang mau dituju, apa goal kita supaya manajemen ini tuh berhasil gitu. Nah, itu dibahas di planning. Terus organizing atau pengorganisasian. Nah, organizing itu ngomongin apa sih? Pengorganisasian itu atau organizing itu proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, tanggung jawab. Pokoknya kita ngelompokin tuh sesuai job desk-nya masing-masing gitu. Serta wewenang sehingga tercipta kesatuan dalam rangka mencapai tujuan. Kita kan tahu nih, kalau dalam sebuah organisasi itu ada sebuah tim kan. Nggak bisa juga semua orang tuh mau ngelakuin A, semua orang mau ngelakuin B. Yang ada malah nggak efisien dan nggak efektif gitu. Jadi supaya efektif dan efisien, kita butuh pengelompokan gitu. Orang A dengan keahlian ini, dia akan kerja di bidang A gitu. B karena skillnya di bidang B, dia akan kerja di bidang B. C juga demikian gitu. Jadi ada job desk jelas, tanggung jawabnya masing-masing jelas, wewenangnya juga jelas, supaya goalnya itu dapat lebih cepat terlaksana gitu. Terus yang ketiga ada actuating atau pelaksanaan. Nah, sesuai yang udah kita bahas sebelumnya, masa kita udah ngerencanain sebuah apa kita udah ngerencanain sebuah manajemen yang baik gitu, tapi nggak dilaksanain kan untuk apa gitu? Karena dari semua ini adalah di actuating atau kita gimana sih melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan gitu. Jadi pelaksanaan ini tuh fungsi yang untuk menggerakkan orang-orang supaya bisa bekerja dengan tujuan yang ditentukan. Jadi sesuai yang tadi kita udah bahas, kita di plan dulu goal kita apa yang mau kita lakuin, terus sesuai plan tadi kita bagi-bagi nih orangnya di organizing. Jadi ada yang buat di bagian misalnya di bagian keuangan, ada yang di bagian pemasaran dan lain-lain. Terus baru dieksekusi, dilaksanain. Gimana caranya orang-orang yang udah dibagi-bagi tadi, yang dikelompok-kelompokin tadi bisa bekerja sesuai dengan job desk-nya supaya tujuannya tercapai. Nah, kita ngelihat nih semua orang tuh udah bekerja sesuai job desk-nya atau belum, sesuai tujuan yang ditetapkan atau belum, sesuai pengelompokannya atau belum, dengan adanya controlling atau pengawasan. Jadi fungsi pengawasan ini untuk menilai kinerja yang berpatokan dengan standar yang telah dibuat gitu. Misalnya di bagian keuangan, udah bener belum nih bagian keuangan ngurusin tentang keuangan atau dia malah ikut campur urusan pemasaran misalnya. Itu kan berarti udah beda ranah ya. Nah, disitulah fungsi controlling ini untuk menilai kinerja yang dengan berpatokan dengan standar yang ada gitu dan melakukan perbaikan apabila diperlukan gitu. Jadi kalau kita rekap ulang atau kita review lagi, ini sebenarnya nggak harus dihafal-hafal mati karena bisa dilogikain aja. Yang pertama pasti kita butuh rencana kan. Kayak sebuah kegiatan aja, kita melakukan sebuah kegiatan atau organisasi di OSIS atau organisasi di tingkat paling kecil deh misalnya RT RW atau keluarga gitu. Kita plan dulu nih acara kita nih mau ngapain gitu. Tujuan kita tuh apa gitu. Misalnya pentas seni. Tujuan kita adalah pentas seninya berhasil, banyak penonton misalnya. Oke, kita udah tahu set goal dulu. Baru kita bentuk organizing-nya atau pengorganisasiannya. Misalnya si A itu sebagai ketua, B itu sebagai bidang konsumsi, C itu sebagai bidang acara gitu. Nah, di situ kita tahu tuh orang-orangnya tuh kelompoknya udah dikelompokin tugasnya apa, tanggung jawabnya apa, wewenangnya apa, sehingga tercipta sebuah kesatuan. Baru dieksekusi di bagian actuating atau pelaksanaan. Di sini untuk menggerakkan orang-orang tadi sesuai job desk-nya supaya mereka nggak kemana-mana gitu. Yang acara ngurusin acara, konsumsi ngurusin konsumsi, dan lain sebagainya. Baru di controlling atau di bagian pengawasan. Kita kontrol dulu nih, bener nggak nih mereka bekerja sesuai bidangnya gitu. Kalaupun enggak, nah akan dilakukan evaluasi untuk melakukan perbaikan gitu. Nah, ini latihan soal simpel aja. Fungsi manajemen menurut Henry Fayol. Ayo. Ada yang bisa jawab nggak? Di chat coba, di chat. Yang mana nih? B. Waduh, langsung jawab. Waduh. Coba B, yang Kak. lain gimana? B, Kak. B. Oke.
Bisa ya. Jadi pokoknya nggak usah dihafal deh, langsung langsung logika aja gitu. Oh, yang pertama di plan dulu. Habis di planning ada organizing nih, pembagian. Habis itu dilaksanain, dieksekusi, diactuating, baru diawasin, dicontrolling. Oke, bener ya. Nih di chat juga pada jawab B semua. Oke, berarti udah pada ngerti ya. Ini simple kok materinya. Lanjut lagi. Nah, oh ya benar. Oke benar, jadi terdapat empat fungsi manajemen menurut Henry Fayol dan George Robert Terry atau JR Terry, planning, actuating, organizing, dan controlling. Cuma kalau urutannya yang benar tuh planning, organizing, actuating, and controlling. Oke lanjut. Nah, ini apa nih? Coba. Ada yang bisa nggak? Planning. Planning, Kak. Cek. Planning, coba ada yang lain? Planning. C. Ini satu suara semua ya, C semua ya. Oke, ada yang mau jawab nggak kenapa planning? Coba satu orang. Karena itu ada tujuan organisasi, bagaimana tujuan itu bisa dicapai, di mana kegiatan itu bisa dilaksanakan dan kapan waktu pelaksananya, dan siapa orang-orang yang tepat untuk melaksanakan rencana tersebut. Makanya itu bisa disebut sebagai planning. Oke, betul. Jadi karena ini untuk menentukan apa, untuk menentukan tujuan tuh kan bagian paling bagian paling dasar kan, bagian paling awal gitu. Jadi benar ya, bagian planning. Penjelasannya kurang lebih kayak gini. Fungsi planning itu kan fungsi yang di tahap awal banget atau dasar. Jadi untuk menilai unsur-unsur dasar yang untuk dieksekusi nanti gitu. Dan salah satu unsur-unsurnya adalah unsur-unsur kayak gini. What, how, where, who gitu-gitu. Jadi di mana dilaksanainnya, kapannya, waktunya kapan, apa tujuannya, terus bagaimana step-stepnya. Nah, itu dibahas di bagian planning gitu. Betul. Oke, ini kayak udah masih ada. Nah, ini tentang tingkatan manajemen. Nah, jadi manajemen itu juga punya tingkatannya. Walaupun kita bilang tadi, mungkin ini lebih ke perusahaan kali ya. Kalau kita ngomongin OSIS gitu, mungkin rata-rata masih sejajar gitu. Bukan bentuknya nggak hierarki yang segitiga gini. Cuman kalau di bagian manajemen udah perusahaan tingkatnya, kayaknya udah ada bagian-bagiannya. Misalnya manajemen puncak, manajemen menengah, dan manajemen lini pertama. Nah, ini juga ada bahasa-bahasanya. Manajemen puncak itu bisa juga disebut sebagai top management. Itu dia fungsinya adalah, pokoknya dia bekerja tuh lebih menggunakan pikiran dibandingkan fisik. Nanti kita ada di soal berikutnya juga. Terus dia membuat rencana jangka panjang. Jadi ini bagian planning. Kalau dia udah di manajemen puncak, dia udah nggak lagi ngomongin gimana cara dapetin penjualan sekian, gimana cara atau nyari-nyari atau bagi-bagiin brosur atau bagi-bagiin surat ke orang, masar-masarin, ada yang mau beli nggak, itu udah nggak lagi. Kalau udah manajemen puncak tuh dia udah bagian yang visioner gitu loh. Dia udah ngerencanain jangka panjang, kita mau bikin apa nih, perusahaan ini akan bergerak gimana nih 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan gitu. Dan dia menetapkan hal-hal yang sifatnya fundamental dan strategi gitu. Kenapa? Karena ya dia tuh kan memimpin sebuah perusahaan ya, memimpin bagian divisi tertingginya gitu. Jadi dia harus tahu bagaimana supaya pas jabatan dia itu perusahaan dapat tetap maju terus gitu. Dia harus visioner 5 tahun ke depan, apa perubahan yang harus dilakukan, hal-hal mendasar apa yang harus diubah gitu. Pokoknya bagian-bagian fundamental yang bagiannya tuh apa ya, sangat-sangat vital gitu, bagian-bagian yang harus banget dipegang sama mereka gitu. Dan dia harus mengawasi manajemen menengah gitu. Nah, contoh-contohnya apa sih? Contoh-contohnya kayak direktur utama, CEO, CFO, COO, dan CTO. CEO tuh Chief Executive Officer, kalau CFO tuh bagian finance-nya, kalau COO tuh bagian operational, kalau CTO tuh bagian teknologi gitu. Nah, terus menengah nih. Kalau menengah, dia tuh apa yang sudah apa yang sudah direncanakan oleh manajemen puncak. Nah, mereka ngomongnya ke manajemen menengah gitu untuk direalisasikan gitu, rencana-rencana manajemen puncak. Nah, nanti si manajemen menengah ini dia merealisasikannya dengan cara ngasih tahu ke bawahannya gitu. Jadi emang intinya tuh kayak anak buah sama atasan sih. Cuman manajemen puncak itu yang ngerancang semuanya, baru dikasih tahu ke manajemen menengah, baru manajemen menengah ini yang mengatur nih bawahan-bawahannya harus gimana nih supaya rencana si manajemen puncak ini berhasil terwujud gitu.
Yang pertama tuh misalnya mereka harus ngejelasin gitu loh ke bagian manajemen bawahnya atau bawahan-bawahannya apa sih harus dilakuin gitu. Ini loh tujuan dari perusahaan ini gitu. Kita harus bikin apa supaya nantinya tujuan ini dapat tercapai gitu. Intinya adalah merealisasikan rencana manajemen puncak melalui bantuan-bantuan manajemen lini pertama. Terus memberi pengawasan juga kepada manajemen lini pertama dan merekrut serta menyeleksi karyawan-karyawan dalam sebuah perusahaan. Contohnya apa? Manajer divisi, terus kepala bagian atau pemimpin proyek gitu. Terus kalau kita lihat di poin pengawasan ini emang sangat beruntut gitu ya. Kalau manajemen puncak, dia memberi pengawasannya untuk manajemen menengah. Terus manajemen menengah, pengawasannya kepada manajemen lini pertama. Pokoknya akan gitu terus gitu. Jadi itu nggak usah dihafal, pokoknya ingat aja. Manajemen puncak, tugasnya untuk menengah buat ngawasin lini pertama gitu. Nah, terus manajemen lini pertama tuh apa? Lini pertama tuh pokoknya barisan manajemen tapi bagian yang paling bawah gitu. Jadi gimana tuh? Dia tuh pokoknya memimpin dan mengawasi kinerja-kinerja para tenaga kerja operasionalnya gitu. Terus dia menjalankan arahan dari manajemen menengah. Tadi kan udah dikasih tahu nih sama manajemen menengah. Ini nih dari atasan kita tujuan dari perusahaan ini apa yang mau dicapai gitu. Akhirnya udah dibagi-bagi tuh. Manajemen lini pertama ini dia yang harus conduct atau dia harus memimpin operasionalnya. Operasional tuh kayak sales gitu loh. Jadi kayak dalam perusahaan tuh manajemen lini pertama tuh kayak supervisor, trainer gitu. Dia yang mengepalai orang-orang yang langsung kerja di lapangan gitu. Kayak yang bagi-bagiin brosur, kayak yang bagi-bagiin apa ya, misalnya bagi-bagiin pemasaran-pemasaran secara online gitu. Mereka yang ngawasin banget gitu. Jadi intinya manajemen lini pertama ini bertugas itu langsung kepada operasional yang di lapangan gitu. Nah, kalau bagian operasional ini mereka benar-benar yang bekerja tuh lebih ke fisik atau hard skill gitu. Misalnya dia sebagai sales ya dia harus benar-benar yang nyari orang atau nyari pelanggan gitu. Kalau udah pihak manajemen kan udah nggak tahu lagi ya, nggak ada nyari-nyari kayak oh dia datang ke toko A buat bagi-bagiin brosur tuh udah nggak ada. Nah di bagian operasional ini sales karyawan biasa yang dia bagi-bagiin apa ya, bagi-bagiin brosur, bagi-bagiin promosi-promosi online dan sebagainya gitu. Jadi bekerjanya tuh lebih memakai fisik karena dia lapangan langsung dibandingkan pikiran gitu. Operasional ini nggak perlu mikirin secara visioner perusahaan ini harus 5 tahun lagi harus gimana perubahannya karena ya mereka pun digaji sesuai apa yang mereka kerjakan gitu. Biasanya di bagian operasional ini ada komisi-komisi. Jadi kayak oh kalau kamu bisa mempromosikan targetnya sekian, kamu dapat komisi tambahan sekian gitu. Jadi dia benar-benar bekerja sesuai apa yang disuruh, ya udah gitu. Kalau udah pihak manajemen lini pertama, manajemen menengah atau manajemen puncak itu lebih ke arah visioner gitu. Tujuannya apa yang sudah ditetapkan, nah itu dia yang akan dilaksanakan gitu. Lanjut. Flemish means very hungry. Oke, nah terus unsur-unsur dari manajemen gitu. Ada 6. Ini sebenarnya kalau masih kelas 10, gue lupa sih udah diajarin atau belum. Cuma kayaknya ini diajarin di kelas 10 deh. Jadi harusnya kelas 11 dan kelas 12 mungkin dah beberapa tahu ya. Jadi disingkat biasa dengan 6M. Ada man atau tenaga kerja manusia atau sumber daya manusianya. Ada money atau uang yang diperlukan untuk mencapai tujuannya. Ada method atau cara kerja atau sistem yang digunakan untuk mencapai tujuan gitu. Terus ada materials atau bahan-bahan yang diperlukan, ada machines atau mesin-mesin yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, dan juga market untuk pemasaran. Jadi misalnya kita mau memperjualbelikan suatu hal, nah itu pemasarannya itu gimana gitu. Itu market atau pasarnya gitu, tempat kita untuk memperjualbelikan gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Ini waktunya masih 20 menit nih. Coba, ntar nggak kelihatan nih ininya. Oke. Ada yang mau ditanya sampai sini? Kak, aku mau tanya. Ya, boleh. Kalau misalnya perbedaan antara organizing sama staffing itu apa ya, Kak? Makasih. Sorry, kenapa? Organizing sama? Organizing sama staffing. Oh, Ya. Oke. Ada lagi yang mau nanya?
Coba di gue lihat di chat dulu. Benar, ini materinya tuh materi teori, jadi kita sama-sama belajar bareng-bareng aja. Ini nggak usah dihafal-hafal banget. Yang penting kalau diulang-ulang pasti bisa sih. File PPT-nya nanti kayak kemarin file PPT-nya tuh dikirim di apa? Ininya Terjago, Telegram Terjago. Ada lagi materinya segitu aja. Masih ada dikit lagi. Habis ini bahas soal. Kayak ada yang mau nanya nggak? Oke, ini yang forecasting, staffing, dan lain-lain. Oke. Oke. Ikut barusan materi gimana, Kak? Oh, iya, bidang-bidang manajemen habis ini dibahas. Oke. Ini baru ikut barusan materi-materi sebelumnya gimana, Kak? Ini materinya tentang manajemen, tadi masih pengertian sama bagian-bagian tahapan manajemen. Ini ada dikirim nanti PowerPoint-nya di Telegram Terjago. Sama harusnya sih bisa dilihat juga di bagian website Terjago gitu. Oke, ini bahas materi bidang-bidang manajemen. Oke, bentar ya, share screen lagi. Oke, ini yang ke sini ya. Oke, tadi juga ada yang nanya, Henry Fayol tuh ada 5, ada 4. Sebenarnya emang kalau lihat di Google pun banyak gitu. Cuman ada yang bilang pakai staffing, ada macam-macam deh. Cuman emang intinya tuh 4 gitu. Kita ngerencanain, kita mengelompokkan, kita melaksanakan dan kita mengawas gitu. Cuman ntar bisa dilihat lagi. Ntar juga gue lihat dulu. Sorry kalau misalnya harus dilihat dulu soalnya gue takut ngasih info yang kurang valid. Jadi ntar kita bahas dulu bareng-bareng ya. Cuman sebelumnya kita lanjutin dulu masalah bidang-bidang di manajemen. Oke. Oke, setelah dari unsur-unsur manajemen, kita lanjut ke bidang-bidang manajemen. Nah, bidang-bidang manajemen juga banyak. Bentar. Nah, ini dia. Bidang-bidang manajemen tuh ada 5 gitu. Bisa dikategorin sebenarnya banyak aja gitu. Di Google mungkin ada yang 4 doang, ada yang 6, ada yang macam-macam gitu. Cuman kalau gue ngerangkumnya bisa dibagi jadi 5 gitu. Pertama, manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen personalia, keuangan, dan administrasi gitu. Kita bahas satu-satu, kita breakdown satu-satu. Oke? Jadi yang pertama ada manajemen produksi. Jadi manajemen produksi itu dari kata aja dia produksi kan. Dia lebih ke bagian belakang. Dia bagian yang gimana produk itu tuh sampai jadi gitu. Nah, jadi sebelum produk itu jadi kan yang dipikirin tuh banyak ya. Ada perencanaan sistem produksi, ada pengendalian sistem produksi, dan lain sebagainya. Nah, kita baca satu-satu. Yang pertama tuh kalau manajemen produksi, ada perencanaan sistem produksi. Jadi tuh dia ngerencanain produk itu tuh mau dibuat kayak gimana gitu. Dan kalau produk A dibuat itu prosesnya akan sepanjang apa sih? Atau akan gimana sih, selama apa, bisa terrealisasi atau enggak gitu. Pokoknya rancangan dari produknya dan pengerjaan produknya sampai selesai gitu. Dari proses sampai pengerjaannya gitu. Terus pengendalian sistem produksi. Nah, di sini kita lihat nih, misalnya kita jual makanan gitu. Pengendalian mutunya tuh ada nggak? Terus secara persediaan tuh harus seperti apa gitu? Apakah ditargetkan akan ada 500 pieces yang akan diproduksi, ataukah kebanyakan atau kelebihan atau gimana? Dan tetap ada bagian pengawasan sistem produksi gitu. Karena di semua bidang pasti harus ada bidang pengawasannya. Terus misalnya dia tahu nih, oh kebutuhan A itu kalau di bulan-bulan depan tuh akan naik karena ada momennya, misalnya Idul Fitri atau Natalan atau sebagainya. Oh, berarti harus dinaikin nih produksinya. Pokoknya dia memanajemen bagaimana produksi itu harus berjalan sebaik mungkin gitu. Terus yang kedua ada pemasaran. Nah, ini pemasaran tuh pokoknya semua tentang pemasaran lah. Jadi dia harus melakukan riset pasar, ada namanya research and development, terus ada analisis pasar, dia harus ngira-ngira nih, kayak tadi yang dibilang, ini tuh kurang lebih
besok tuh momennya apa sih gitu. Gimana caranya supaya pasar atau market kita ini bisa berkembang gitu. Atau siapa aja sih yang harus kita tembak gitu jadi target pasar gitu. Kayak misalnya mungkin kalau zaman-zaman sekarang kan pemasaran tuh bisa lewat lewat TikTok atau lewat Instagram dan sebagainya. Nah, dia yang nentuin tuh target pasarnya siapa, terus perencanaannya gimana, riset dulu, analisis. Oh, yang paling tepat tuh kalau barang kita untuk anak umur 15 sampai 30 tahun. Berarti kalau kita endorsement ke artis tuh berarti cocoknya artis A gitu. Nah, itu yang dilakuin gitu oleh manajemen pemasaran. Lalu melakukan promosi itu yang paling penting kan. Nah, promosi juga dibagi 4 unsur nih. Ada product, price, place, and promotion. Nah, lanjut ke bagian manajemen personalia. Oke. Nah, keuangan dulu, sorry. Ini kebalik. Manajemen keuangan tuh gimana sih? Jadi manajemen keuangan tuh semua tentang uang gitu. Sumber dananya, kayak tadi nih misalnya, produksi bilang nih bagian produksi, kita akan bikin 500 pieces barang A gitu. Terus ada nggak sumber dananya gitu? Kan bisa aja, ternyata dana dari ini tuh kurang gitu. Terus apa solusinya? Nah, itu bagian-bagian keuangan yang harus mencari-cari tuh sumber dananya apa, alokasinya nanti kemana. Kan bisa aja nih, kalau dalam sebuah perusahaan besar ya, misalnya kita kasih contoh perusahaan Indofood deh misalnya, yang ada Indomie dan sebagainya gitu. Dia tuh mau bikin ekspansi gitu. Misalnya perusahaan Indomie itu mau ngegedein perusahaan gitu. Yang tadinya ada 5 cabang, jadi mau bikin cabang ke-6 gitu. Tapi sumber dananya nggak cukup gitu. Akhirnya bagian produksi tuh bilang kan, bagian keuangan tuh bilang sumber dananya nggak cukup. Tapi bagian produksi kekeh gitu. Karena dia yakin Indomie itu kesukaan semua orang gitu. Harusnya ditambah juga pabriknya akan tetap untung gitu. Cuman dananya nggak ada. Mungkin itu yang akan diobrolin gitu. Sumber dananya lewat mana? Mungkin mereka bikin IPO saham, mereka terjunin ke masyarakat dan sebagainya gitu. Ntar akan dibahas di bagian investasi harusnya. Nah, itu tuh obrolannya manajemen keuangan gitu. Jadi dari mana sumbernya gitu. Terus setelah ada uangnya, alokasinya tuh kemana gitu. Alokasi penggunaan dana. Jadi apakah dana ini akan dipakai semuanya untuk produksi, apakah untuk perbaikan pabrik, apakah untuk apa segala macam lah gitu. Sama mereka mengawasi penggunaan dananya gitu. Bener nggak sih alokasi dananya tuh bener-bener buat produksi, misal udah tetapin, buat promosi itu 30%, ternyata ada kecurangan. Nah, itu harus diawasin sama manajemen keuangan gitu. Jadi ada financial report atau laporan keuangan, dan mereka ngawasin lewat laporan laba rugi gitu. Terus ada administrasi. Administrasi itu untuk melakukan pencatatan. Nah, administrasi itu sebenarnya mirip bekerja sama atau relate banget sama bagian keuangan gitu. Kenapa? Karena sebenarnya pencatatan ini dilakukan oleh pihak administrasi. Kayak kita tahu kan administrasi itu yang nyatet-nyatet kan. Nah, dia tuh yang bikin laporan keuangan ini atau financial report dan laporan laba rugi. Tapi diawasinnya oleh pihak keuangan gitu. Jadi di sini administrasi itu sebagai bagian pencatatannya, dan dia bertanggung jawab dalam inventaris peralatan-peralatan kantor gitu. Kayak barang-barang kantor tuh pokoknya dia tuh yang yang tahu deh gitu. Misalnya mobil tuh masa pakainya 5 tahun. Dia udah 3 tahun misalnya masa pakainya. Itu yang dibahas oleh manajemen administrasi. Berarti ini personalianya kayak ketinggalan deh. Ntar kita bahas dulu. Ini ada nih. Personalia. Sorry, ini belum personalianya tadi nggak ke. Berarti ini salah copy. Ntar ya. Kita bahas habis ini. Oke. Jadi ada produksi, pemasaran, personalia, keuangan, dan administrasi. Oke. Ini udah. Nah, kita masuk ke latihan soal lagi. Coba jawab di chat deh. Waktunya 1 menit coba. Ada yang tahu nggak? Oke, udah ada yang jawab. Oke. Oke, ada lagi. Wih, udah banyak nih. Oke, ini sampai sekarang sih jawabannya semua. Ada 1 B nih. Nah, kita coba ya. Ada lagi yang mau jawab?
Oke. Ada yang jawab B, ada yang jawab E nih. Oke. Nih ya, salah satu tugas manajemen puncak. Oke. Yang A dulu kita breakdown. Tanggung jawab pada lower management. Itu gimana tuh? Udah pasti enggak kan? Karena tahapannya ada manajemen puncak atau top management, terus di kedua tuh ada middle kan, manajemen menengah gitu. Oke, berarti itu enggak ya. Terus menetapkan kebijakan operasional. Bisa. Cuma kita tahan dulu, soalnya ada yang jawab B, ada yang jawab E nih. Terus melakukan semua pekerjaan tingkat operasional. Itu udah pasti enggak dong. Kenapa? Karena ya itu bukan bagiannya manajemen lagi gitu. Karena udah ada 3 tingkatan manajemen, di bawahnya baru operasional. Nggak mungkin lah manajemen puncak yang ngelakuin itu kan. Terus yang keempat, mengawasi para pekerja. Oke, itu juga enggak. Karena yang mengawasi pekerja itu kan kita analogin sebagai pihak-pihak operasional ya, yang bekerja langsung sebagai di lapangan gitu. Sama yang kelima, bertanggung jawab pada middle management gitu. Oke, ini ada 2 jawaban ya. Ada E, ada B. Sebenarnya emang dua-duanya kalau dikaji bisa sih. Karena dia yang paling dasar ngeplan dulu kan kebijakan operasional, tapi dia juga yang bertanggung jawab pada middle management. Nah, dan di sini kalau sih jawabannya B. Kenapa? Karena sebenarnya B itu yang paling apa ya? Sebenarnya E juga benar, bertanggung jawab pada middle management karena mereka yang bertanggung jawab. Jadi, tapi gini, bentar. Dijelasin dulu kenapa jawabannya B, karena B itu jelas banget. Salah satu tugas dari manajemen puncak itu menetapkan kebijakan dan hal-hal yang bersifat fundamental. Kayak misalnya kebijakan-kebijakan dan rules-rules atau plan-plan yang mau dikasih ke perusahaan itu gitu. Jadi B jawabannya benar. Nah, kita lihat dulu, E itu benar nggak sih? Oke, Dava, makasih. Oke, kita lanjut. Nah, cuman E itu benar nggak sih bertanggung jawab pada middle management? Jawabannya kurang tepat. Kenapa? Karena sebenarnya gini, yang tadi gue bilang tuh, yang atas dia bertanggung jawab pada yang bawah, itu sebenarnya bukan bertanggung jawab, dia mengawasi gitu. Jadi yang atas itu bertanggung jawab, yang atas itu mengawasi bawahnya, tapi yang bawahnya bertanggung jawab kepada atasannya gitu. Jadi gini, gimana ya? Manajemen puncak itu mengawasi manajemen menengah. Dan manajemen menengah itu dia bertanggung jawab kepada manajemen puncak. Karena pekerjaan-pekerjaannya itu yang sudah disuruh sama manajemen puncak itu harus diselesaikan oleh manajemen middle gitu atau manajemen menengah. Jadi sebenarnya kata-katanya harusnya bukan bertanggung jawab tapi mengawasi. Dia manajemen puncak itu tugasnya mengawasi manajemen middle management atau manajemen menengah gitu. Sementara yang bawahannya bertanggung jawab kepada atasannya gitu. Jadi kebalik ya. Harusnya ini middle management yang bertanggung jawab kepada manajemen puncak gitu. Jadi itu alasannya kenapa nggak jawab E. Oke, ada yang mau nanya lagi? Apa jelas? Jelas, Kak. Jelas, oke. Lanjut ya. Ini kita bahas soal random soal manajemen aja pokoknya. Oke. Tingkat manajemen yang bertugas memimpin dan mengawasi tenaga operasional. Oke, bisa dijawab langsung di chat boleh. Bebas pokoknya. D. Ada D, ada B. Oke. Ada D, ada B. Gimana nih? Yang memimpin dan mengawasi tenaga operasional. Ada lagi yang mau jawab? Waduh. B. B, D. Oh, ini banyak juga nih. Oh, ada C juga malah. Oke, ada B. Rata-rata B sama D. Oke. Kalau top management kayaknya udah pasti salah nggak sih? Karena ya dia terlalu jauh lah ngurusin. Dia kayaknya udah, kalau bagian-bagian direktur utama, kayak terlalu malas nggak sih ngurusin operasional, tenaga operasionalnya. Kayak udah terlalu inilah gitu. Jadi kalau A juga udah pasti salah organizing, E juga pasti salah personalia, itu kan bukan tingkatan manajemen ya. Nah, jadi yang benar tuh top manajemen tinggal nampung cuan. Nah, ya betul. Dia tinggal ngasih direksi, tinggal ngasih apa yang mau dia pengen, udah deh.
Pokoknya selanjutnya diurusin sama bawahan-bawahannya. Pokoknya top management tuh kerjanya nggak berat gitu. Cuman buat nyampe ke tahap top management tuh yang susah. Gitu. Jadi kalau di sini organizing nggak mungkin, personalnya nggak mungkin, top management juga nggak. Berarti antara lower management sama middle management. Jadi D yang benar. Ini ada yang bilang ganti D deh Kak. Oke benar. D ya. Oh ganti D. Coba D atau B yang benar? Ini masih ada yang ganti D nih. Coba B, ya. Kak. Ada yang bilang B. Ya, tadi siapa yang nanya? Ya, langsung on mic aja. Beda. Oke. Jadi yang benar itu, nih, jadi berubah-berubah nih. Ada yang D, ada yang B. Oke. Yang benar tuh yang B. Kenapa? Karena kan tingkatannya ada 3 tuh. Puncak, terus menengah, baru lower kan. Nah, lower itu yang mengurusi di bidang operasional gitu nih. Kalau kita balik lagi, ya, salah. Nih, kalau kita lihat, nah ini nih. Nah, puncak itu kan top management. Dia yang bertanggung jawab kepada menengah. Menengah ini atau middle management, dia bertanggung jawab pada lini pertama. Nah, lower ini baru dia salah, bukan bertanggung jawab, mengawasi atau dia urusannya itu sama pihak-pihak yang di operasional gitu. Ini salah satunya tadi. Nah, ini manajemen lini pertama itu memimpin dan mengawasi performa tenaga kerja operasional gitu. Oke. Jadi balik lagi ke sana. Ini. Nah, jadi yang benar tuh B ya, karena lower management tuh bertanggung jawabnya kepada operasional gitu. Oke. Ya, ini B jawabannya. Lanjut, tulis di chat aja jawabannya. Kalau D itu mengawasi lower, iya betul. Kalau bagian D itu mengawasi lower, karena dia middle management. Ini ada yang bisa? Oke. A, ada yang bilang EA. Oke. Oke, ini sebenarnya belum di ini sih ya, belum dibahas ya sebenarnya. Nah, tapi nggak apa-apa. Udah banyak yang jawab nih, hebat. Oke, ada yang mau jawab? Ada yang jawab, ini sebenarnya emang belum dibahas sama sekali, cuman tadi gue nemu soal-soal yang menurut gue kayaknya lebih relevan buat UTBK gitu. Karena UTBK kayaknya jarang banget cuma nanyain pengertian manajemen gitu-gitu. Oke, nah ini tuh sebenarnya jawabannya adalah E. Kenapa? Nah ini penjelasannya. Jadi tuh keterampilan dari manajemen itu ada 3. Yang pertama keterampilan konseptual atau conceptual skills. Ada juga keterampilan berhubungan dengan orang lain atau humanity skills. Ini sama aja dengan kemampuan kemanusiaan. Dan yang ketiga adalah kemampuan teknis atau technical skills. Nah, ini tuh gambarnya kenapa miring-miring gini. Jadi itu sebenarnya ada artinya. Nih, di pihak manajemen tingkat paling tinggi atau puncak atau top management, dia itu yang paling kecil adalah teknis gitu. Kenapa? Karena lagi-lagi kita bilang kalau pihak manajemen puncak itu ada suaranya nggak? Ada Kak. Ada. Ada Kak. Ada. Oke. Soalnya tadi ininya mic-nya lepas. Sorry. Mana tadi? Oh ini. Ini yang kita bahas tadi, bagian teknis itu paling makin bawah tuh makin gede gitu. Karena apa? Semakin tinggi pangkat dia, semakin tinggi tingkat manajemennya, dia udah nggak lagi perlu hal-hal terkait keterampilan teknikal gitu. Nggak lagi misalnya dia seorang akuntan gitu.
Nggak lagi dia harus bisa nyatet-nyatet jurnal umum gitu-gitu tuh makin tinggi udah nggak ada lagi gitu-gituan. Dia lebih ke memanage, dia mengawasi, dia memimpin gitu. Dia lebih ke arah yang visioner, dia harus punya ide-ide, gagasan-gagasan supaya perusahaan itu tuh dapat berjalan dengan baik gitu. Jadi semakin ke sini tuh kelihatan kan, di bagian atas tuh kecil banget bagian teknis gitu. Kalau makin ke bawah, itu teknisnya semakin tinggi. Apalagi bagian operasional tuh hampir full dia technical skills gitu. Sementara kalau konseptual, semakin atas tuh semakin tinggi. Kenapa? Karena namanya konseptual tuh kan harus banget dimiliki sama bagian-bagian direktur, CEO, karena dia benar-benar yang ngekonsep, dia ngerencanain, dia juga yang bikin plan, dia juga yang bikin kebijakan, maka dari itu dia harus punya banget yang namanya keterampilan konseptual atau conceptual skills gitu. Jadi ini jawabannya yang E gitu. Lanjut. Dalam perusahaan, jabatan direktur utama termasuk dalam tingkatan yang harusnya gampang sih. Dari tadi udah disebut. Coba jawab di chat deh. D. D. Oke, D semua. Ini ada yang bilang PPT yang nggak kelihatan, sekarang udah kelihatan nggak ya semua? Udah, Kak. Udah, Kak. Kelihatan, Kak. Oke. Kelihatan, Kak. Oke, siap. D. Oke, benar ya, D semua ya. Jelas banget kan, ini harusnya nggak mungkin salah lagi sih. Manajemen puncak ya. Karena manajemen puncak tuh bagian direktur, pemimpin perusahaan, pemilik saham, pokoknya bagian-bagian tinggi banget, CEO, CFO, COO, CTO yang tadi-tadi tuh. Pokoknya yang bagian-bagian tadi tinggal ngambil cuan deh gitu. Terus lanjut. Nah, manajemen keuangan yang mana nih? Coba jawab di chat. Ntar gue izin minum dulu. Oke, udah banyak yang jawab. Semua nih jawabnya. 134. Sebenarnya jelas juga ya. Kak bisa jelasin dikit tentang keterampilan teknis tadi. Oke, habis ini kita jelasin tentang keterampilan teknis. Oke, 134 udah jelas ya, karena sumber dana, terus penggunaan dana, terus pengawasan penggunaan dana, pokoknya ada dana-dananya, ada duit-duitnya tuh manajemen keuangan. Oke, tadi ada yang diminta dijelasin, jelasin dikit soal keterampilan teknis. Oke, mana tadi? Keterampilan teknis. Nah, intinya keterampilan teknis tuh apa ya? Hard skill gitu. Jadi gini, kalau misalnya nih, orang-orang yang lulus dari universitas itu kan disebut sebagai fresh graduate ya. Fresh graduate atau orang-orang lulusan baru yang benar-benar bekerja tuh mau ngandelin ilmu banget gitu. Walaupun beberapa tuh ada aja yang dari jurusan ini bekerja sebagai ini tuh nggak menutup kemungkinan. Cuman rata-rata yang namanya fresh graduate itu yang benar-benar kerjaan awalnya itu sesuai dengan jurusan mereka gitu. Kenapa? Karena mereka masih di pihak operasional mungkin. Mungkin mereka dari jurusan manajemen atau misalnya gini, dari jurusan psikologi misalnya. Psikologi itu ntar jatuhnya apa sih? Misalnya psikologi itu dia mampu untuk ngelihat kepribadian orang. Oke, kalau dalam sebuah perusahaan dibutuhkan bagian HR atau human resource. Atau dia yang nyeleksi atau dia yang wawancara gitu. Orang-orang ini tuh gimana sih? Orang-orang ini tuh cocok gak sih dengan perusahaan kita? Nah, hard skill itu kan benar-benar harus dimiliki ya. Kenapa? Karena ya dia masih di pihak bawah gitu. Dia masih lulusan baru gitu kan. Yang dibutuhin tuh lebih ke keterampilan teknis gitu. Yang dibutuhin tuh lebih ke ilmu-ilmu di psikologinya gitu. Sama misalnya saya dari akuntansi gitu. Lulusan pertama, misalnya lulus dari akuntansi UI, kerja ngelamarnya pasti sebagai akuntan publik, auditor, atau bagian-bagian yang benar-benar kita kerja lapangan banget nih. Kenapa? Karena yang dibutuhin itu masih keterampilan teknis gitu. Bukan keterampilan-keterampilan konseptual. Dibandingkan manajemen-manajemen atas yang benar-benar udah kenal banget nih sama organisasinya, udah kenal banget sama perusahaannya, mereka akan lebih paham gitu. Dengan pengalaman yang ada, mereka akan lebih paham, oh ternyata emang perusahaan ini tuh butuh ekspansi sekian gitu. Atau perusahaan ini tuh emang harus melakukan perubahan gitu. Atau
kalau di pihak pemasaran perusahaan ini memang target pasarnya tuh harus gini gitu. Dia yang lebih mengkonsep gitu. Nah, dari konsep itu akan dilaksanain, akan dieksekusi sama bagian-bagian keterampilan teknis yang punya hard skill tadi gitu. Misalnya orang manajemen masuk bagian pemasaran. Nah, itu kan benar-benar dia mempromosikan, dia nawar-nawarin barang karena dia masih menggunakan ilmunya banget, keterampilannya banget sebagai orang manajemen gitu. Atau sebagai orang akuntansi, atau sebagai orang psikologi. Kalau udah di atas, udah nggak mikirin lagi. Dia itu mau dari jurusan pertanian, mau jurusan apa misalnya, mau jurusan manajemen, mau jurusan akuntansi, mau jurusan ilmu ekonomi. Kalau udah di pihak manajemennya atau di pihak atasnya, itu lebih ke konseptualnya. Bagaimana cara dia berpikir untuk mengembangkan atau semakin mencapai atau lebih efisien lagi mencapai tujuan dari perusahaan gitu. Jadi itu bedanya antara keterampilan teknis dan keterampilan konseptual. Satu lebih bagian mikir, satu lebih bagian ilmu-ilmu yang udah dipelajarin sebelumnya gitu. Itu kurang lebih. Ini ada yang nggak keluar gambarnya? Mungkin bisa di ini kali. Coba ulang lagi. Soalnya yang lain keluar nih. Bingung. Oke, sama-sama Fauziah Uzi. Oke, lanjut lagi. Ini udah. Ini gimana nih? Coba jawab lagi nih di chat. Fungsi manajemen. Oke, ini jawabnya. Oh, masih ada jawab beda nih. Ini C semua. Ada yang jawab E itu salah atau gimana nih? Oh, oke, C ya. Ada yang jawab B. Oke. Oke. Ada yang B, ada yang C. Cuman B cuman satu sih. Oke, ini mostly C ya. Udah pada ngerti pasti kalau C itu kuncinya adalah tahap paling awal, tahap paling dasar, tahap paling fundamental. Pokoknya tahap-tahap yang paling dasar deh. Sebelum ngelakuin semuanya pasti kan harus direncanain dulu ya. Nggak mungkin udah dilakuin baru direncanain kan nggak nyambung. Jadi ini benar jawabannya adalah C, perencanaan. Oke, tahap paling awal sebuah organisasi untuk melihat hal-hal visioner agar semuanya dapat berjalan secara efektif dan efisien. Oke. Oh, udah habis ternyata materinya. Sampai sini doang. Pendek kan? Nah, terus tadi mau nyampein dikit soal yang personalia. Soalnya gue kayak salah ini tadi. Ini pemasaran personalia tadi malah ke kopinya yang malah sama dengan pemasaran ya. Oke, personalia nih gimana? Jadi intinya personalia itu human research. Dia itu lebih kepada hal-hal yang berkaitan dengan kemanusiaannya, karyawannya gitu. Misalnya dia melakukan rekrut karyawan, pokoknya dia lihat dari segi sumber daya manusianya gitu. Kalau misalnya keuangan dari segi keuangannya, gimana keuangan perusahaan? Nah, kalau personalia itu personnya gitu. Gimana sih orang-orang yang bekerja di sana gitu. Orang-orang yang melakukan produksi, pemasaran, keuangan, administratif tuh gimana orang-orangnya itu yang dibahas di manajemen personalia. Dia yang membahas soal apa ya? Rekrutan tuh cocoknya direkrut orang-orang kayak apa misalnya. Misalnya perusahaan tuh butuh akuntan yang sesuai dengan standarnya itu ABCDE gitu. Nah, itu yang dicari sama atau yang dikaji oleh manajemen personalia gitu. Sebenarnya mirip-mirip bagiannya tuh tentang HRD gitu atau Human Research Development. Dia bagian-bagian yang tadi yang lulusan-lulusan psikologi atau manajemen tuh banyak tuh ke bagian-bagian HRD karena itu lebih ngomongin ke personal gitu. Gimana sih orang-orang di sana gitu. Bahkan di bagian HRD ini juga atau HRD, dia lebih ngebahas soal orang-orang di dalam tuh butuh bimbingan apa gitu. Kan kayak kita nih kerja, ada yang mungkin udah demot gitu kerjanya. Misalnya kayak, oh
si pekerja-pekerja ini tuh terlalu capek gitu. Misalnya gajinya kurang atau apa, ada masalah di keluarga atau gimana. Nah, itu yang dikaji di training-training tentang mental, tentang apa segala macam oleh HR atau oleh HRD gitu. Oke, ini oke, baru gabung. Ntar kita review singkat deh. Personalia itu bisa HRD nggak, Kak? Bisa, bisa. Nah, itu ada yang benar tuh. Bisa habis ini kan ini di record ya. Bisa dilihat di YouTube-nya Terjago. Nanti di-share di sana. Tuh. Boleh ke manajemen keuangan, manajemen administrasi. Aku SS ke. Oke. Iya, itu PPT juga nih nggak apa-apa deh. Masih ada waktu. Ini tadi bagian yang manajemen keuangan. Ini keuangan, coba di SS kalau mau SS. Sama administrasi ya. Iya, ada di Telegram ya. Nanti dikirimin PPT di Telegram. Ini keuangan, ini administrasi. HRD itu personalia. HRD itu Human Resource Development. Bagian yang ngurusin orang-orang dan pengembangan orangnya gitu. Person, namanya juga personalia kan. Jadi person atau orang, bagian-bagian yang ngurusin apa ya, kesejahteraan pekerja-pekerjanya gitu. Oke, sama-sama Maila. Oke. Jadi tadi kakak kan akuntansi, nah perusahaan. Kakak kan akuntansi, nah di perusahaan kerja jadi apa? Oh, akuntansi itu banyak sih. Bisa jadi akuntan publik, itu yang paling simpel ya. Yang paling simpel tuh akuntan publik. Jadi yang ngurusin apa ya? Bikin-bikin jurnal, bikin-bikin ayat jurnal penyusuaian. Kalau mungkin udah belajar tentang akuntansi ya, apalagi yang kelas 12, namanya ayat jurnal penyusuaian, laporan laba rugi, kita lihat perusahaannya tuh rugi atau enggak nih. Terus bertambah atau enggak nih duit yang dari awal di store sampai udah dikerjain oleh perusahaan, nambah atau kurang nih. Kita rugi atau enggak. Nah, itu yang dibahas. Dicatat sih, dia nggak ngebahas, cuman dia nulis apa adanya aja gitu. Atau jadi auditor. Auditor tuh lebih ke apa ya? Lebih ke orang yang bukan ngawasin sih, ngoreksi gitu deh. Jadi auditor tuh kayak kita mau lihat nih di perusahaan tuh ada korupsi nggak sih misalnya, di perusahaan tuh ada kesalahan teknis apa gitu. Nah, salah satu profesinya dari akuntansi itu bisa jadi auditor. Auditor tuh kita yang nyeleksi gitu. Dari semua transaksi kita cek nih, ada nggak transaksi yang kurang angkanya, ada nggak yang dilebih-lebihin, ada nggak yang dikurang-kurangin. Nah, itu bisa dicek. Jadi kalau ada yang korupsi itu bisa ketahuannya dari auditor gitu. Terus apa lagi nih? Kalau promosi jabatan masuknya personalia atau pemasaran? Kalau promosi jabatan tuh setahu gue bukan bagian situ sih. Jadi personal bukan tentang bagian personalia atau bagian pemasaran gitu. Itu lebih ke atasan itu ngelihat kalau anak buahnya tuh kerjanya bagus gitu, berpotensi untuk diangkat jabatannya atau mungkin atasannya tuh udah bagian pensiun gitu. Dia berhak gitu untuk kayak ngerasa oh si ini nih bawahan gue udah kerja lama dan kerjanya bagus, bisa nih ngegantiin posisi gue gitu. Nah, itu bisa dipromosi jabatan, naik jabatan gitu. Jadi promosinya tuh bukan promosi yang promosi brosur gitu ya. Jadi bukan bagian pemasaran atau personalia. Jadi lebih ke promosi dia digagaskan gitulah untuk dicalonkan untuk naik inilah gitu, naik jabatan gitu. Oke, makasih sama-sama Warda. Info belajar kayak gini cuma dari Instagram ya, Kak? Info belajar kayak gini maksudnya apa tuh? Info belajarnya dari Terjago. Kalau dari Terjago, dari website Terjago ada kok, Terjago Education, cari aja di Google. Soal-soal manajemen yang keluar di UTBK seperti apa ya, Kak? Nah, memang manajemen ini tuh materi minor ya, bukan materi-materi kayak elastisitas, pendapatan nasional yang benar-benar pasti keluar deh gitu, atau penawaran, permintaan. Cuman kadang yang namanya UTBK kan materinya random ya, kadang ada yang ngeluarin, kadang ada yang nggak ngeluarin gitu. Bisa jadi sama sekali nggak ada soal manajemen tuh bisa. Cuman rata-rata paling analisis kayak gini nih, kalau di UTBK tuh yang simple-simple. Paling kayak, nah gini, ini tuh masuknya ke fungsi manajemen apa misalnya. Atau ini pokoknya istilah-istilah ini harus tahu deh, manajemen lini pertama, menengah, puncak. Terus misalnya pertanyaan itu kayak, ini juga biasanya masuk nih, 6M.
unsur-unsur manajemen. Terus paling pengertian administrasi tuh ngomongin apa sih? Administrasi tuh nyatet-nyatet misalnya. Keuangan tuh ngomongin apa sih tentang dana-dana misalnya. Pokoknya bagian-bagian kayak gitu. Paling kalau sebenarnya manajemen tuh nggak terlalu banyak teori kalau di udah tingkatnya UTBK gitu ya. Karena UTBK tuh kan udah soal-soal high order thinking skill ya. Jadi lebih ke dari teori yang ada itu dilogikain lagi gitu. Jadi satu step lebih tinggi lah. Tadi ada yang raise hand, Zamstra kenapa nih? Langsung aja. Mau ngomong atau apa? Nih sambil baca-bacain dulu. Jadi manajemen personal itu yang menyediakan karyawan, Kak. Pokoknya bukan menyediakan sih, lebih ke dia yang rekrut, bagian-bagian yang rekrut. Terus setelah direkrut pun di dalam manajemen personalia itu yang mensejahterakan gitu. Misalnya dia gimana ya? Pengembangan manusia, yang pengembangan sumber daya manusia gitu. Misalnya tahu nih, oh kok karyawan-karyawan saya tuh eh, malu-malu gitu sama klien. Kalau malu-malu kan ujung-ujungnya klien juga nggak bisa tertarik dengan barang kita kan. Nah, mungkin dikasih training nih, gimana supaya pekerja itu nggak boleh malu-malu kalau masarin produk gitu misalnya. Nah, pokoknya pengembangan yang sifatnya tuh bisa secara moral, mental, atau etika gitu-gitu untuk menambah skill atau mengembangkan dari pekerja-pekerja di situ supaya bisa semakin baik lagi bekerjanya. Tuh. Terus info belajar unsur manajemen mesin itu contohnya apa, Kak? Mesin tuh bisa apa aja. Kalau memang dia misal di bidang produksi nih, dia perusahaan apa ya? Perusahaan apapun pasti butuh mesin nggak sih? Misalnya perusahaan contoh apa yang lebih relevan mungkin perusahaan yang non jasa ya atau perusahaan yang benar-benar produk gitu. Entah botol minum, entah perusahaan laptop segala macam kan mesin atau alat yang dibutuhkan tuh apa sih gitu. Itu salah satu unsur manajemen. Karena di pengertian Prof yang awal tadi, manajemen itu kan menggunakan alat-alat dengan menggunakan bantuan alat-alat kan. Nah, itu kenapa manajemen fungsinya tuh unsur-unsur Nggak ada suaranya, Kak. Kak, nggak ada suaranya. Kak, suaranya hilang. sorry. Udah kedengeran belum? Udah. Lepas. Udah, Kak. Udah, Kak. Oke. Tadi yang mana ya? Oke. Jadi pokoknya materi di Terjago itu materi akuntansi itu akhir-akhir. Setelah selesai dulu ekonominya, baru dimulai akuntansi gitu. Karena emang lebih banyak ekonomi kan, dan ekonomi materi banyak gitu. Jadi ntar di akhir-akhir pokoknya baru akuntansi gitu. Kayak sebenarnya emang semuanya gitu sih. Kalau dulu gue ikut bimbel gitu-gitu juga selesaiin dulu ekonominya, baru terakhir akuntansi gitu. Nah, oke. Lagi nih. Kalau boleh tahu Terjago ada sediain tryout gak sih? Nah, pantengin terus aja ininya Terjago. Karena kemarin pas rapat itu udah dikasih tahu tentang di webnya tuh ada cara-cara buat soal-soal gitu. Jadi kemungkinan ada tryout. Nah, lanjutnya gimana, ada atau enggak, atau kapan. Nah, lihat aja terus di Telegram, di Instagram. Paling di Instagram sih yang paling update banget tentang semua kegiatan Terjago gitu. Oke, PPT yang lain ada di grup tele. Nah, betul. Bukan ekonomi doang ya. Ekonomi dari yang pertama juga ada. Terus materi-materi sejarah. Kalaupun nggak ada, bisa langsung di chat aja di Telegramnya gitu. Kalau nggak bisa, chat aja gurunya siapa gitu. Siapa yang ngajar atau bidang apa, minta aja itunya, PPT-nya gitu. Terus, oke sama-sama. Kalau kelas gratis ini sudah habis, itu mau ikut lagi. Itu mau ikut.
Kak, kalau kelas gratis ini sudah habis, itu kalau mau ikut, nggak apa-apa. Itu apa sih ini pertanyaannya? Pokoknya kalau kelas gratisnya habis, ini emang Terjago Education ini bukan memang lagi ada event kelas gratis sih. Emang kebetulan sampai detik ini tuh emang Terjago Education tuh kan didukung sama beberapa pihak ya. Jadi emang apa ya, perusahaan non profit gitu, startup non profit emang akan gratis gitu. Emang mau bantu teman-teman yang mau belajar UTBK gitu. Sama yang SMP juga. Banyak keluar di UTBK tuh soal pendapatan nasional. Iya, pendapatan nasional tuh salah satu yang paling banyak. Pendapatan nasional biasa digabung sih materinya. Pendapatan nasional, keuangan sama bank. Itu ntar ada juga kok. Kalau nggak salah udah ada yang ngajar ya. Kak Fikri kalau nggak salah. Iya, kemarin Kak. Oh iya, benar ya? Oke, benar. Ekonomi sama akuntansi dua subjek yang berbeda. Aku belum belajar akuntansi. Sebenarnya iya, dua subjek yang berbeda. Karena benar-benar materi baru banget kalau akuntansi itu benar-benar harus dipelajarin. Beda sama ekonomi yang bisa dibayangin gitu. Kayak apa ya? Ekonomi kan benar-benar misalnya nih permintaan penawaran, ya kita bisa bayangin lah kalau harganya naik, ya pasti kita makin nggak mau beli kan, berarti permintaannya turun. Pokoknya sesimpel itu gitu. Cuma kalau akuntansi itu benar-benar materi baru gitu. Jadi nggak susah juga, enggak. Cuman harus dipelajari gitu. Kalau nggak pelajari karena nggak akan bisa. Karena dia rules-nya tuh udah ketentuan internasional gitu. Kenapa dia harus dikredit, kenapa dia harus debit, itu udah ada ketentuan mutlaknya gitu. Jadi itu kenapa akuntansi itu ditaruhnya nanti spesial di akhir gitu. Kelas selesai kelas gratisnya apa ada kelas lagi? Kalau itu nanti belum tahu sih, gue juga nggak bisa jawab akan ada atau enggak. Cuma harusnya akan ada terus sih sampai UTBK nanti ya. Kalau nggak salah kelas ini akan sampai Oktober. Nah, sisanya nanti harusnya ada lagi sih. Kelasnya ada jam berapa aja. Nah, ini mungkin rada spoiler juga ya. Sebenarnya emang jamnya tuh kan kita ada jam 4 sama jam 7 malam. Cuman berhubung kita itu sebagai tutor, itu kan baru masuk kuliah ya. Nah, jadwal kita tuh udah keluar, jadwal kuliahnya ada yang sampai jam 5 sore, atau ITB bahkan sampai jam setengah 7 malam kalau nggak salah kuliahnya gitu. Jadi kan nggak mungkin bisa ngajar kan. Daripada nanti banyak yang kelas di cancel dan segala macam kan nggak enak. Jadi kalau nggak salah nanti akan ada perubahan, pelajaran tuh cuma ada di satu kelas gitu, cuma ada di jam 7 gitu. Tapi nanti durasinya akan lebih lama. Harusnya cuma sampai September, ini kita nyampe Oktober. Cuman nggak ada kelas yang jam 4. Karena emang bentrok sama jadwal kuliah gitu. Berapa mapel sehari? Kalau Terjago tuh 3. Jadi selalu ada bagian Saintek, Soshum, dan SMP. Kenapa kita nggak bikin dalam satu hari itu ada sejarah dan ada ekonomi? Nanti yang Soshum nggak dapat kebagian semua materi gitu. Kita maunya tuh benar-benar satu hari itu ada satu Soshum, satu Saintek, dan satu SMP. Supaya benar-benar nggak harus milih nih, harus sejarah dulu atau ekonomi ya gitu. Jadi benar-benar bisa maksimalin materi gitu. Periodenya cuma sebulan, Kak. Ini nyampe jatuhnya sih 2 bulan, karena ada perubahan jadwal itu. Tutor ekonomi ada 3. Iya, betul. Ada 3. Gue, Melva, sama Fihri. Akuntansi nggak terlalu banyak keluar di UTBK. Materinya itu aja, cuman memang buat ngertiin materi akuntansi itu rada butuh waktu sih gitu. Jadi nggak banyak, cuma agak harus dalam galinya gitu. Jadwalnya di-share di tele. Oh iya, tuh udah ada di Telegram ya. Oke, bisa lihat di Telegram atau di Instagram. Biasanya materi apa aja yang keluar TBK selain pendapatan nasional keuangan? Sebenarnya random sih, bisa jadi penawaran permintaan keluar, bisa jadi enggak gitu. Cuman yang paling sering keluar sih tentang produksi, tentang bank dan pendapatan nasional, sama permintaan dan penawaran itu pasti keluar sih. Karena permintaan penawaran itu kan materi paling dasar ya di ekonomi. Itu selalu keluar sih. Tadi jam 4 ada kelas, kalau nggak salah ada yang hari ini ada. Mulai minggu depan. Iya, ada kelas sejarah. Rata-rata SN akuntansi. Oh, ini nggak apa-apa nih bahas di sini. Kayak ini dikit aja. Pokoknya kalau SNMPTN itu nggak terlalu mandang rapot harus nilai berapa sih, karena tiap sekolah tuh punya
rata-ratanya masing-masing gitu. Jadi nggak bisa dibandingin sebenarnya. Cuma kalau nggak salah, kalau yang masuk itu teman-teman gue yang dari SNMPTN mungkin di angka 88 ke atas rata-ratanya. Gitu. Iya, intinya dipelajarin semua. UTBK dikerjain online apa offline? Offline dong. Jadi UTBK kayak kemarin tuh harus benar-benar swab antigen gitu-gitu yang benar-benar harus ke tempat. Menjelang UTBK nggak ada Zoom, harusnya selalu ada sih. Ntar ditunggu aja kabarnya. Oke, ini sebenarnya materinya udah selesai Yasmin. Kalau ada yang mau ditanya, boleh. Ada yang mau ditanya tentang materi, boleh. Kalau nggak ada, mau nanya soal yang lain, boleh. Kalau nggak ada, kita selesain. Ada lagi yang mau nanya soal UI, soal akuntansi, soal apa deh gitu. Yang masih bingung tentang kuliah, SMA dari mana? Gue dari SMA Negeri 77 Jakarta. Bab tersusah ekonomi. Bab tersusah ekonomi, kalau ekonomi apa ya? Sama-sama sih ininya. Oh, paling tuh sebenarnya bagian ini sih, badan usaha tuh bukan susah, cuman emang gue kurang suka yang ngafal-ngafal gitu loh. Jadi manajemen ini juga sebenarnya, kalau manajemen kan masih bisa di logikain dikit-dikit ya. Kalau badan usaha kayak PT itu apa, CV itu apa, firma itu apa, kan benar-benar pure hafalan. Nah, itu gue sebenarnya rada kesulitan karena ngafal banget gitu. Spill nilai UTBK, kan nggak UTBK, gue lolosnya di SNMPTN sebelum UTBK. IG-nya apa? Ada tadi di awal, Malvin Pradana. Saran buku yang bagus untuk belajar UTBK, klise sih, paling Wangsit sama The King. Gue pakai itu dua-duanya. Persaingan UI sesusah kata orang-orang nggak sih, Kak? Mungkin kalau dibandingin sama univ lain, nilai yang masuk-masuk lebih tinggi, cuman nggak sesusah itu sih, nggak tahu sih susah. Kak, suaranya Kak. Nggak ada Kak, suaranya Kak. nggak ada. Kak, nggak ada suaranya Kak. Kak, suaranya nggak ada, Kak. Oke, sorry. Ini lepas-lepas terus nih. Halo, kedengaran nggak? Dengaran, Kak. Oke, oke. Udah ada Kak. Sorry, sorry. Oke. Ya, tadi tentang passing grade sebenarnya nggak ada. Tergantung tahunnya aja. Kalau tahun kalian tinggi-tinggi nilai UTBK-nya ya berarti harus lebih tinggi lagi gitu. Sebenarnya passing grade tuh acuan tahun lalunya aja gitu. Sebenarnya nggak ada. Kayak akuntansi UI itu tahun lalu tuh sekitar 680 tuh udah nilai UTBK segitu udah masuk gitu. Tahun 2019 misalnya 680-an tuh udah masuk akuntansi UI gitu. Sementara tahun ini 711 tuh ada yang nggak masuk gitu. Jadi pokoknya tergantung tahunnya gitu. Nggak ada passing grade berapanya sih. Akuntansi harus jago banget ya. Harus jago banget sih. Nggak, cuman harus suka sama hitung-hitungan sih. Karena ya kalau nggak suka hitung-hitungan atau nggak suka hal-hal yang logika gitu, susah sih. Ini kayak pelajaran, kan gue baru semester 1 ya, maba. Jadi pelajaran pertama itu udah matematika, pengantar akuntansi, pengantar ekonomi, pengantar matematika dasar, terus manusia sebagai pelaku ekonomi, pokoknya semua tentang ekonomi dan semua tentang matematika gitu. Jadi intinya, terus ada statistika ekonomi, bisnis, pokoknya
pengantar bisnis. Pokoknya harus berhubungan sama ekonomi dan matematika gitu. Jadi kalau suka harusnya sesusah apapun bisa sih. SMK, Soshum karena jurusan akuntansi. Aku anak SMK ikut jam Soshum karena jurusannya juga akuntansi. Kalau ikut SBM berarti harus menguasai materi sendiri ya, Kak? Iyalah paling kayak gitu. Sebenarnya memang di SMA juga, bukan yang non SMK, kan gue SMA dari IPS pun kalau negeri itu juga nggak terlalu ini sih. Walaupun kita belajar, belajarnya cuma dasar-dasar, tetap harus belajar sendiri juga tentang UTBK gitu. Karena benar-benar jauh materi UTBK sama materi yang diajar di sekolah gue gitu. Ya, makasih yang Syafiq. Oke. Kak mahasiswa tahun berapa? Tahun baru ini, baru lolos semester 1. Kok bisa masuk SNMPTN? Waduh, karena gue ngeliat-liat alumninya sih, alumninya ada dari sekolah gue, jadi kayak berani aja dan ternyata masuk. Nilai rapotnya naik terus. Kemarin saya naik terus, cuma temen gue ada yang nggak naik terus, bisa kok. Univ mana? UI, Universitas Indonesia. Gap year nih, nggak apa-apa, coba lagi. Banyak kok teman-teman gue juga, kan gue angkatan 21 ya, banyak kok dari angkatan 20 gitu di akuntansi UI, karena mereka memang mau berjuangin gitu. Banyak kok, jadi santai aja. Ngambil jurusan apa, Kak? Sorry tadi nggak masuk dari awal. Jurusan akuntansi UI. Akuntansi kan ada hitung-hitungan dasar kah atau gimana? Emang dasarnya harus suka sama hitung-hitungan sih. Hitung-hitungannya dasar, cuman banyak gitu. Bener-bener yang harus hitung-hitungan banget. Sama kalau di materi, kalau gue lihat silabus materi matematika dasarnya, itu semester 1 semua dipelajarin lagi. Integral, sin kostan, segala macam, itu dipelajarin lagi gitu. Jadi ya nggak dasar-dasar banget sih. Semua berhak masuk UI, berhak dong. Nggak ada yang nggak berhak. Belajarnya enak buat ekonomi. Oh, ekonomi tuh gue saranin Wangsit sih. Soalnya gue bener-bener pakai Wangsit ekonomi tuh enak banget. Setelah belajar materi, soal-soal hotset tuh bener-bener ngebuka pikiran banget gitu. Jadi gampang banget soal-soal tryout tuh kerasa gampang gitu. Bimbel di mana dulu gue di Inten. Linjur susah nggak, Kak? Banyak, malah kalau di aku ini fun fact aja ya, di akuntansi UI itu 70% muridnya dari IPA yang lintas jurusan gitu. Nggak tahu kenapa dari tahun ke tahun emang gitu. Bahkan kayak gue ada peer group, ada apa ya, circle, ada geng, nggak geng sih. Pokoknya ada kelompok deh. Itu gue bertujuh yang dari IPS tuh kayak cuma 2 orang, 5 orangnya dari IPA gitu. Linjur tuh rata-rata ya, anak IPA tuh kan yang mau linjur tuh mereka ngerasa kayak, aduh gue ketinggalan banget, gue belum ada materi sama sekali. Jadi tuh mereka ngejarnya lebih kencang. Jadi tuh kadang tuh IPS tuh bahaya gitu. Jadi pokoknya IPS tetap jangan kendor semangatnya. Yang IPA juga yang mau linjur, jangan takut, pasti bisa. Tuh. Boleh nanya-nanya di DM? Boleh. Pasti kalau gue lihat pasti gue lihat, gue akan balas. Izin live, makasih. Inten bayar berapa? Inten beda-beda setiap daerah. Aku juga linjur, ya nggak apa-apa. Banyak kok teman-teman gue yang linjur. Manajemen ini materi kelas 10 semester 2, aku baru paham sekarang pas udah kelas 12. Iya, emang macam-macam sih cara orang ngajarin kan emang. Ya, bagus deh kalau sekarang paham. Pakai Wangsit yang jenis apa? Wangsit yang pokoknya yang satuan bukunya, yang ekonomi sendiri, yang akuntansi sendiri itu apa tuh namanya? Izin live dulu, mau lanjut belajar. Makasih ilmunya, Kak. Oke, sama-sama. Oke, ini udah dulu kali ya? Masih ada? Oh, masih ada. Dibuka Wangsit itu di beberapa soal tulisan SNMPTN sama SPM. Oh, kalau SPMB itu sebutan aja sih. Jadi mungkin ada pergeseran gitu loh. Kalau tahun 2000-an tuh sebutannya apa, tahun 2000 sekian tuh apa gitu. Nah, kalau 2015 ke atas tuh kan udah SNMPTN ya, atau SBMPTN gitu. Ya, sama-sama Syifa. Makasih ya, Rahma. Maksud Platinum, iya Platinum bener. Ketik IG-nya. Nih. Ini gue pakai yang Fast ini ya. Nah, ini Mungkin Pradana. Terima kasih banyak. Oke, makasih izin live. Oke.
nyantumin sertifikat apa aja di SNM, sertifikat OSN, gue ikut Olimpiade Sains Ekonomi, tapi masih tingkat kota sama sebagai peserta di tingkat provinsi, sama nyanyi. Gue gitu tuh ikut-ikut lomba nyanyi gitu, ada sertifikatnya. Terus niatan pre-love, wah udah telat. Waktu itu bukan pre-love sih, karena gue keterima SNM, jadi gue bagi-bagiin di apa giveawayan gitu deh. Udah lama. Lihat IG terjago situ ada Malvin di tag. Iya, bisa. Iya, FLS 2N dulu. Oke, makasih yang udah join. Tips KSN tahun depan mau ikut. Oh, tipsnya tuh simpel banget. Pelajarin aja soal-soal UTBK sama pelajarin soal-soal tahun-tahun lalu OSN-nya. Karena gitu-gitu aja, materinya juga sama. Izin live, makasih. Oke, semangat Reva. Tips buat provinsi. Kalau masih tingkat provinsi tuh soalnya sama kayak UTBK. Jadi itu sebenarnya nggak susah-susah amat sih. Maksudnya nggak susah amat tuh, kalau tadinya soal UTBK tuh dikerjain sama anak kelas 12, kayaknya pada bisa deh soal OSN tuh. Karena ya mirip-mirip soalnya. Sertif peserta KSN dimasukin ke SN bisa. Gue juga masukin kok. Izin live, oke. Makasih semua. Oke, ini kayaknya udah pada live semua. Udah banyak yang live nih. Kita tutup ya. Makasih semua buat yang udah ikut hari ini. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut lagi, bisa ditanya di personal IG gue aja. Kalau yang nggak tahu, ntar bisa cek di terjagonya, ada di tag. Oke, makasih semua yang udah ikut. Yang mau live, silakan live. Makasih semua. banyak, Kak. Oke, Makasih, sama-sama. Kak. Makasih banyak, Kak. Oke, sama-sama.